awal mula, alam semesta memandang luas dan kegelapan, di mana bintang-bintang baru mulai menyala, menyebabkan kehidupan pertama di bumi yang sunyi. Namun, kehidupan terus berkembang dan tak lama kemudian Allah menciptakan manusia sebagai penghuni baru. Terciptalah Dengan hati nurani, akal budi kehendak bebas, dan rasa ingin tahu yang besar, kami telah mengubah dunia di sekitar kami Dan menjalin hubungan dengan alam yang begitu murni. nice. Alam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hutan menghasilkan oksigen dan menghirup CO2. Sementara sungai, danau, dan laut sebagai sumber air utama. Alam juga menyediakan bahan baku seperti kayu, tanaman obat, dan hasil tambang. Pada dasarnya, manusia berasal dari alam itu sendiri dan tak terpisahkan. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai melupakan bahwa mereka terbuat dari alam yang mereka tempati ini, yang juga menjadi sumber kehidupan. manusia sekarang sudah mulai merusak alam. Contohnya menebang pohon sembarangan, merusak ekosistem laut, dan lain-lain. Meskipun masih ada banyak orang yang melestarikan, Bukan berarti kita dapat merusak lingkungan alam kita begitu saja. Tanpa lingkungan alam, kita tidak bisa hidup. Kalau kita harus bedakan, Untuk menjaga lingkungan alam kita, Agar tetap terjaga. Salah satu cara yang dilakukan adalah membuat ekoenzim. Apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat bagi alam maupun bagi manusia. Siapa sih yang menemukannya? Nah ini menarik banget nih karena yang pertama kali menemui ekoenzim itu adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik kan, Dr. Suko. Dia udah meneliti itu sejak tahun 1980. Lalu apa alasan Dr. Suko menciptakan ekoenzim? Ya tanya sendiri ya sama Dr. Suko. saya memiliki gagasan untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke tong sampah sebagai pembersih organik sehingga bisa bermanfaat daripada mencemari lingkungan. Manfaat ekoenzim itu sebenarnya berjumlah banyak, seperti sebagai cairan pembersih serbaguna. Ekoenzim mengandung enzim protase, amylase, dan lipase yang dapat membersihkan noda berbasis protein, fatty, dan berlemak berturut-turut. Keduanya sebagai pupuk tanaman. Ekoenzim mengandung unsur sara N, P, K, dan C organ H. Dan sebagai pengusir hama. Ekoenzim bersifat asam dan juga mengandung protease yang dapat merusak lapisan perlindungan serangga. Terus cara buatnya gimana dong, Pak? Pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan untuk membuat ekoenzim. Pertama-tama wadah plastik dengan tutup rapat dan bersih. Keduanya sarung tangan. Ketiganya gula merah. Keempatnya sisa kulit buah dan sayur. Dan kelima alat pengaduk. perbandingannya gimana? Perbandingannya adalah 1:3, di mana satunya gula merah, 3-nya kulit sayur dan buah, 10-nya air. Oke. Yang pertama kita larutkan bagian ini di dalam air. Oke, kita tunggu sampai larut ya. Kita akan mengaduknya sampai rata. Sekarang sudah larut. Yeay. Kedua, masukkan sisa kulit buah atau sayur ke dalam Wadah plastik wadah plastik. Pastikan udah terpotong-potong kecil. supaya bisa larut. Ya. Wow. Perbandingannya tadi 1:3:10 gitu ya. Ini udah mulai kelihatan ramah lingkungan banget, sumpah. Diaduk-aduk sampai merata. Sekarang tutup rapat. Lalu kita memberi label tanggal. Itu hari tanggal berapa? Sekarang tanggal 18. Oke. Kita memberi tanggal. Nah. Iya. Biar apa nih, dokter? Untuk menandai kapan kita akan membuka wadahnya. Ucapkan gas. Ya, supaya tidak terjadi. Oke. Pada minggu pertama, kita perlu dibuka setiap hari. Lalu pada minggu kedua cukup 2 hari sekali. Aduk campurannya pada hari ke-7, ke-30, dan ke-90. Setelah 3 bulan, saringlah larutannya agar ampas-ampasnya terpisah. Dan ekoenzim pun siap digunakan. Yeay. Makasih, dokter. Thank you. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya, kami dapat menyelamatkan lingkungan yang diciptakan oleh alam. Yeay. Jangan lupa untuk menyimpan ekoenzimnya ke tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari untuk kulitnya tidak busuk. Amin. Kejadian 2 ayat 15 berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka kita harus menjaga alam mulai dari langkah kecil, contohnya adalah membuat ekoenzim. Terima kasih.